Oke, present. Terus, oke. Nah, ini biodatanya ya. Biodatanya ini nama sesuai KTP ini. Nama sesuai KTP. Ya kan, Ismi Afandi. Saya orang Binjai. Ada orang Binjai di sini? Ada. Ada orang Binjai di sini? Tidak, Pak. Iya, Pak. Ada ya. Oh, payah kali ada orang Binjai ini memang. Oke, tapi kalau mau dilengkapi ini gelarnya, salah dilengkapi sedikit gelarnya ya, biar kelihatan, biar kalian pun bisa semangat belajarnya, ya kan? Berdasarkan dapat gelarnya gitu ya. Gelarnya itu Allah siapa lagi nih? Oke. Mana dia? Oh, ini SE E A ada ini dia. Inilah nama lengkap saya untuk akademik di Politeknik Negeri Medan ini. Kalau KTP-nya cuma Ismi Afandi aja. Tapi kalau yang di sininya seperti inilah dia. Ya. Kalau pendidikan saya memang dari awal akuntansi. Saya S1 akuntansinya USU. Di sini ada ya. Iya ini dia. S1-nya USU, S2-nya USU, S3-nya UIN. S3-nya UIN. Akuntansi ya. Kalau yang di UIN ekonomi syariah. Sertifikasi, ada sertifikasi saya register akuntan negara, itulah tandanya CA itu. CA dan AK itu adalah register akuntan negara. Saya pun auditor pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI. Lalu ada juga saya di sini training untuk perbankan syariah, sertifikat asesor, saya asesor juga, asesor teknisi akuntansi, asesor general banking, dan nggak nampak emang nggak nampak sertifikasi general banking, certified enterprise risk, CERA itu ini dia, certified enterprise risk analysis, ini sertifikasinya ya. Kalau kerjaan, ini kerjaan saya, nah ini kelihatan kan? Kelihatan atau terpotong? Nggak kelihatan, Pak, di handphone saya. Iya, di handphone siapa itu? Iya, saya. Kelihatan. Nah ini kalau saya kerja awalnya di KAP. KAP ini namanya Kantor Akuntan Publik. KAP ini namanya kepanjangannya Kantor Akuntan Publik Tengku Baktaudin, macam pengacara. Jadi junior auditornya. Lalu Politeknik saya ngajar di sini. Ada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat Arsono, Fatma dan rekan. Nah di sini posisi saya audit manager. Ada juga CV Ade Fatma Lubis, ini saya wakil direktur konsultan. Dan kini saya memang punya kantor konsultan akuntansi ya. Kantor jasa akuntansi Ismi Afandi namanya. Ini di Binjai. Kalau yang lain ini ada di PT Adil Utama.
Saya sebagai spesialis accounting and tax di sana. Lokasinya di Pekanbaru. Ya, jadi saya di sana sebagai pekerja juga. Di Pelindo pun ada juga saya sebagai auditor. Ya lumayan lah. Di Raja Ali Hussein Group saya pun jadi konsultan. Nah inilah yang namanya profesi ya, profesi akuntan. Ya, profesi akuntansi kan gitu ya, profesi akuntansi yang mungkin kalian belum pernah tahu seperti apa kalau jadi orang akuntansi itu. Ya, kalau kita belajar di sini belajar pengantar akuntansi. Akuntansi kalian masuk ke perbankan syariah, keterampilan ya. Jadi keterampilan dasar ya. Saya kan mau kerja di bank, Pak. Ngapain saya belajar akuntansi? Keterampilan dasarnya perbankan itu adalah akuntansi. Ya, keterampilan skill awalnya, skill dasarnya. Ya mulai dari penataan, filing dan lain sebagainya itu tetap dasarnya adalah akuntansi. Itu nanti kalian akan pelajari. Nah, itu dari saya kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan pribadi. Ya, cuman sekarang aja kalian boleh nanya ya. Nanti nggak usah nanya pribadi lagi lah. Sekarang aja boleh lah tanya. Karena awal pertama. Saya jelas jenis kelaminnya pria di sini. Ya, enggak yang lain. Oke, ada lagi. Apa kira-kira yang mau kalian tanyakan? Silakan. Saya nggak ada ngajar di mana-mana, saya cuma ngajar di Politeknik Negeri Medan. Ya, saya tidak ada ngajar di mana tempat selain di Politeknik Negeri Medan. Ya, nggak ada lagi. Yang lainnya ya di perusahaan saya. Ya, jadi kalau yang namanya praktisi, nah saya lah orangnya. Kalau kamu tahu akuntan seperti apa, nah inilah dia akuntan. Jadi kalau pernah dengar akuntan itu seperti apa ya, seperti inilah. Kan gitu ya, nah, seperti inilah akuntan itu. Ya, mungkin ada mungkin saudaranya yang juga mempunyai dunia ataupun bekerja di bidang akuntansi, ya boleh kamu tanya saja seperti apa sih akuntansi itu, gitu ya. Saya harap sih kalian dari awal ini kita berharap kalian tidak menjadi sesuatu yang sulit ini akuntansi. Padahal akuntansi ini enak ya, kan enak nih, banyak kerjanya di mana tempat mana ada saya kerja, ya kan? Di mana ya kemarin di rumah sakit saya pun pernah. Ini agen pulsa nih, PT Prima suara media suara Prima. Media suara itu perusahaan pulsanya, agen pulsa. Cuman persediaan pulsanya sekitar 30 miliar. Pulsa itu ya. Jadi kalau kalian beli pulsa dia jual beli pulsa, tapi pulsanya itu yang nilainya 30 miliar, 28 miliar, itu gitu dia. Dia yang jadi istilahnya distributor awal dan memberikan kepada agen-agen yang di masyarakat. Itu contoh-contoh perusahaannya. Pupuk Tani ini perusahaan pupuk. Ya, perusahaan pupuk. Raja Ali Hussein Group ini SPBU ada dia. SPBU. Galon minyak. Nah, SPBU itu. Cuman ada 14 SPBU-nya. Ya, ada 14. Jadi seperti itulah bidang-bidang yang perusahaan-perusahaan yang kita kelola ya, saya kelola makanya. Jadi tinggal kalian seperti inilah yang namanya akuntansi itu. Ya kan, kita berinteraksi dengan perusahaan. Nah, oke. Ada yang mau ditanya?
Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti ke depan nggak usah ada tanya-tanya pribadi lagi ya. Jangan sampai ada. Ini udah kita cukupkan sampai di sini aja. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih satu-satu. Ya, tanya dulu, saya buka dulu. Absen ini kok nggak terbuka ya? Absen kalian ini. Apanya nih? Apa format ini? Berapa orang yang dosennya yang sudah masuk seminggu ini? Siapa ketuanya? Saya Pak, Itu. Siapa namanya? Muhammad Saparudin Al-Hakim. Muhammad Saparudin Al-Hakim. Oh, bagus namanya. Kok nggak keluar lah nama kamu kalian ini. Daftar hadir kalian. Agak lemot ya ini. Daftar hadir. Yang tanggal ini kan hari ini kan. Oke, Monday 30 Agustus. Baik. Yang pertama coba saya kecilkan dulu. Oke. Oh, Ageng ya, Ageng Raihan Al-Amin. Mana orangnya? Saya Pak. Oke, Ageng. Sebutkan nama lengkapnya juga, asal sekolah, sama alasan masuk ke perbankan syariah. Silakan. Nama saya Ageng Raihan Alamin, asal sekolah Man 1 Medan. Alasan masuk ke perbankan memang ingin bekerja di bidang perbankan, Pak. Memang ingin bekerja di bidang perbankan. Oke, kamu di Man 1 Medan? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya siapa? Alika ya, Alika Rahmadia. Silakan. Saya Pak, Ya. perkenalkan nama saya Alika Rahmadia. Saya dari sekolah SMK Negeri 7 Medan. Alasan saya mengambil jurusan ini karena waktu di SMK ada pelajaran perbankan Pak. Jadi saya ingin meneruskan di bangku perkuliahan. Oh, karena meneruskan aja, nggak boleh belok-belok ya. Mau terus saja. Jadi tabrakan nanti. Ya bagus juga. Di pelajaran ada perbankan aja kan, bukan perbankan syariah kan? Iya Pak, waktu di SMK karena jurusan akuntansi SMK Pak. 7. Iya Pak. SMK 7. Masih Bu Tampu Bolon? Masih Pak, itu ketua jurusan kami Pak. Oh. Saya kenal baik sama dia. Ya, bagus. Selanjutnya Anissa Imami. Ada 2 nih kayaknya. Ya Pak, Mana orangnya? saya. Oh. Nama saya Anissa Imami Siregar dari asal sekolah SMA Negeri 13 Medan. Milih jurusan ini karena lolosnya di sini, Pak. Iya, kadang-kadang lolos yang lain ya kan. Cuma ini yang lolos Pak ya kan, nggak ada lagi yang lain. Aduh, nasib kan nasibnya kan. Iya, ya, iyalah Anissa, Imami Siregar. Itu kamu bisanya bilang kemana lagi ya kan? Yang dapat memang begitu kenyataannya. Baik, selanjutnya Anissa Oktavia ya. Saya Pak, Mana orangnya? perkenalkan nama saya Anissa Oktavia Harahap, asal sekolah dari SMA Harapan 1 Medan. Alasannya karena berminat di bagian perbankan, Pak. Minat bagian perbankan. Minat ya. Oke, bolehlah minat bagian perbankan. Anissa Oktavia. Astri. Mana Astri? Oh, Astri. Mana si Astrinya? Kalau nggak ada biar saya absenkan Ya, aja. Pak. Nah, coba.
Ngomong. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Asri Ramadhani, asal sekolah SMK Negeri 13 Medan. Alasan kan syariah karena tertarik dengan dunia perbankan, Pak. Tertarik ya. Narik-narik dia. Iya, Dunia perbankan itu. Tarik-tarik gitu. Tarik tertarik. gitu ya. Musik juga dunia perbankan ini ya. Tertarik. Oke lah kalau gitu memang kamu tertarik kayaknya jadinya. Ayu Nia Tasya ya. Mana orangnya? Mana orangnya? Ayu Nia Tasya. Iya. Mananya? Di sini hadir dia. Di sini ada nggak? Ayu Nia Tasya. Enggak, saya absenkan. Ada Pak Ayu Yang pertama-tama udah. Nah, mana dia? Oh, Ayu. Belum ada nampak saya. Tidur. Mungkin kendala Nah, itu siapa itu klise. Mana si Ayu nih? Kalau enggak saya keluarin nih dari si Padi. Saya bisa mengeluarkannya dari si Padi. Jadi dia nggak absen gitu loh. Ada ya, Ayu Niatasha sekali. Ayu Niatasha 2 kali. Ayu Niatasha 3 kali. Saya absen aja lah ini. Nggak ada jadi ya. Ya kan. Baik. Ini siapa pula lagi? Azriel nggak datang. Azriel nggak ada ya. Baginda nggak ada. Fadli Rahman Sinaga. Pak. Fadli, mana orangnya? Pak. Oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman Sinaga, asal sekolah SMA 3 Tebing Tinggi. Alasan saya memilih jurusan ini, ada minat Pak ke perbankan syariah. Ada minat ya? Ya. Minat. Susah terukur loh. Ada SMA Tebing ya? Iya Pak. Valira. Iya, Pak. Valira ya. Perkenalkan, nama saya Valira Alifia Zahra. Saya dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Alasan masuk jurusan keuangan perbankan syariah, sebenarnya tertarik aja Pak di dunia keuangan syariah. Karena dia keuangan tapi tetap berdasarkan hukum Islam. Jadi pengen tahu soal ekonomi Islam juga. Tapi nggak mau kerja di bank. Nggak mau kerja di bank, tapi pengen tahu aja. Enggak, Pak. Kamu kepingin jadi ilmuwan, gitulah ya. Pengen tahu aja. Insya Allah. Bagus lah, jadi dosen aja nanti. Amin. Ya. Bagus. Ya, Pak. Ya, pengen tahu. Oke, ini satu lanjutnya Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Faradiba, asal sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Alasan saya memilih keuangan dan perbankan syariah. Pada awalnya direkomendasikan sama abang saya, Pak. Dan ternyata Farah lulus di sini. Melihat ke depannya juga prospek kerjanya luas. Jadinya Farah masuk ke perbankan syariah. Abang mau kerja di mana? Abang kerja di perusahaan Indosat. Dulu kuliah di Polmed juga, Pak. Oh ya. Iya. Masuk tahun berapa? 2016, lulus 2019. 2016, lulus 2019. Ya. Bagus. Ferdinand Pak Pahan. Ada nih. Ini kamu kok belum absen? Tadi saya nengok ada Ferdinand Pak Pahan. Tapi kok belum absen kamu, Ferdinand di... Akun dari si Padi, Pak. Akun dari si Padiku, Pak. Kayak bermasalah, Pak. Nggak bisa login. Nggak bisa login? Tapi Iya, kamu masuk. Oke lah, saya absenkan. Kamu hadir. Saya hadirkan kamu. Ya, lanjut.
Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ferdian Pakpahan, asal SMA dari SMA Negeri 4 Pematang Siantar. Saya berminat di perbankan ini karena saya dulu SMA jurusan IPS. Saya menyukai akuntansi. Saya berminat menjadi perbankan karena karir kedepannya juga bagus dan masa depannya lumayan, Pak. Oh. Kamu muslim kan? Aku non muslim, Pak. Muslim. Oh, bagus. Ya, jadi istilahnya tidak ada masalah di sini kalau memang masuk. Tapi memang kalau tujuannya mau ke akuntansi, ya memang kebetulan di sini memang akuntansi kan. Jurusannya jurusan akuntansi, kan kamu memang berminat di akuntansi, boleh saja. Ya. Untuk tapi di sini perbankannya perbankan syariah ya, Ferdinand. Artinya sudah paham dari awal kenapa masuk ke perbankan syariah kan, Ferdinand? Kalau dari saya sebelumnya, Pak, saya mendaftar perbankan syariah, saya searching, dia tidak ke muslim semua, Pak. Oh iya. Nggak masalah, orang memang ini, iya, nggak maksudnya kamu dari awal sudah tahu kalau ini perbankan syariah gitu maksudnya. Oh, sudah, Pak. Sudah kan, jadi itu maksud saya. Bukan tidak ada masalah karena memang Politeknik Negeri Medan adalah sekolah umum. Ya, sekolah umum. Jadi artinya ya bisa saja yang mana. Tunggu dulu, mati lampu ya? Coba yang sana. Enggak juga. Kalau enggak nanti biar dihidupin wifi apanya, hotspot. Oke, terima kasih Ferdinand. Mudah-mudahan kamu bisa di sini beraktivitas atau berilmu karena memang ada mata kuliahnya kamu tahu isinya. Sudah, Pak. Udah ya, ada bahasa Arab, ada apa ya? Oke lah, kalau begitu bagus. Saya sangat senang sekali kalau memang ada yang berminat untuk mendalami keilmuannya, ya itu bagus. Oke, kita lanjut ke Lutfia Fadila. Lutfia mana? Mana orangnya? Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fadila, asal sekolah SMA Kartika 12 Medan. Alasan pilih jurusan ini karena memang lulusnya di sini, Pak. Ya, alasannya. Karena lulus. Ya sebelumnya itu loh, kenapa kamu milih ini? Sebelum milih itu. Direkomendasiin sama kakak, Pak. Oh, kakakmu kerja di mana? Kerja di perusahaan bagian keuangan. Dulu dia juga mantan alumni Polmed, Pak. Oh iya. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Prodi? Perbankan dan keuangan, Pak. D3. Iya. Masuk tahun berapa? Lulus tahun 2013, Pak. Masuk 2013. Oke. Selanjutnya Muhammad Saparudin tadi ya, coba ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saparudin Al-Hakim, asal sekolah SMA Negeri 1 Air Putih. Alasan saya masuk prodi keuangan dan perbankan syariah karena saya ingin bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan, Pak. Bekerja di staf keuangan. Janganlah staf aja Saparudin, langsung ke pimpinannya, ya kan. Staf itu nama kerennya pembantunya itu. Ya kan? Jangan staf lah. Ya kan? Baik, bagus. Selanjutnya Muhammad Rezeki. Nama saya Muhammad Rezeki Ritonga, asal SMA Negeri 1 Mila Hilir. Alasan masuk prodi perbankan syariah karena tertarik aja. Karena tertarik aja, mas banyak yang tertarik gitu ya.
Ada talinya Iya, berarti dia. ditarik. Kalau besar ya. Kamu apa Bilah siapa tadi? SMA mana? SMA Negeri 1 Bilah Hilir, Di mana itu Bilah Hilir? Labuhan Batu. Oh, Labuan Batu. Labuan Batu apa ya? Indo ya? Iya. Oh, oke. Bagus. Tertarik juga dia. Di spiritual. Nanda. Mana Nanda? Hadir, Pak. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nanda Novaldi Putra, asal sekolah SMK IT Marina Al Hidayah. Alasan ngambil perbankan syariah karena dulu ada pelajaran keuangan sama direkomendasikan sama guru, Pak. SMK mana tadi? IT Marina Al Hidayah, Pak. IT Marina Al Hidayah. Oh, bagus. Kalau memang tertarik dengan akuntansi bagus. Karena memang IT dan akuntansi itu abang adik lah. Ya, IT sama akuntansi itu abang adik. Di akuntansi sekarang itu pastinya harus menguasai IT. Bagus. Mudah-mudahan sukses. Nur Alexander. Coba kalau salah. Perkenalkan, nama saya Nur Alexandra Kalista, asal sekolah SMA Negeri 9 Medan. Alasan saya mengambil ini karena berminat dan ingin bekerja di bank, Pak. Ingin jadi apa? Karena berminat dan ingin bekerja di bank. Oh, emang kepingin kerja di bank. Bagus. Iya, Pak. Enak di bank, kerja di bank. Enak ya? Dingin ya. Ya kan, dingin, kayak bedah aja terus. Ya kan, nah, itulah. Ya, mungkin seperti itulah pandangannya. Ya, boleh lah. Ini Nur Alexandra tadi ya. Nur satu lagi. Nur apa nih? Hilma. Mana dia? Nur Hilma mana? Nur Hilma. Oh, Nur Hilma. Ini kalau nggak ada ya. Dia izin, Pak. Izin keluar katanya. Karena kuotanya habis, Pak, katanya. Astagfirullahaladzim. Mana ini ya pengantar akuntansi 1. Saya izin kuota saya habis. Siapa tuh? Nur Hilma Hana. Oh. Ya nasib. Emang lah. Nur Hilma Hanani. Putri. Ana. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani Nasution, asal sekolah SMK swasta Primetodis 2 Medan. Alasan memilih perbankan syariah karena kedepannya ingin bekerja di lembaga keuangan, Pak. Lembaga keuangan aja? Bukan lembaga keuangan syariah maksudnya? Hah? Lembaga keuangan aja gitu ya? Ya. Oke. Apa tadi? Putri Ramadanti ada? Enggak hadir kayaknya. Nanti macam si Ferdinand masuk tapi nggak bisa ke si Padi ya. Mana Putri? Ada Putri Ramadanti. Ada? Izin, Pak. Katanya dia mengundurkan diri. Apa? Putri Ramadhani mengundurkan diri. Mengundurkan diri dia, mundur dia. Berapa meter mundur dia? Oh, nggak mau lagi dia di sini. Gitu dia sekarang. Ya udah nggak apa-apa ya kan. Putri mengundurkan diri. Udah dibilang ke sana ya. Salsabila mana tadi Salsabila? Hadir, Pak. Mana dia? Ini saya. Oh, nggak nampak orangnya. Ini saya, Pak. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, asal sekolah SMA Dharma Wangsa Medan. Alasan masuk perbankan syariah karena peluang kerjanya terjamin dan alhamdulillah lulusnya di perbankan syariah. Oh, terjamin katanya. Sopo yang bilang terjamin? Iklannya itu. Yang percaya kali kalian. Iklan, ya kan? Tapi ya kalau memang berkualitas tentu bisa. Salsabila satu lagi. Banyak juga Salsabila di sini. Salsabila.
Yang Nasution, mana dia? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra Nasution, asal sekolah SMA Negeri 8 Medan. Alasan saya masuk prodi ini karena saya berminat di prodi ini dan alhamdulillah lulus di prodi ini juga. Oh, prodi ini ya? Sini nggak ada prodi ini. Prodi apa? Prodi Tuhan dan Perbankan Syariah, Pak. Oh, ya, prodi ini. Oh, ya syukurlah masuk kamu. Baik, selanjutnya Sarah. Saya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Salsabila, asal sekolah SMA Negeri 14 Medan. Alasan saya memilih program studi keuangan dan perbankan syariah ini karena saya ingin mempelajari mengenai perbankan dan kakak saya juga rekomendasiin saya masuk ke sini, Pak. Kakakmu alumni sini? Kakak saya masih kuliah di sini, Pak. Apa? Masih kuliah di Polmed ini, jurusan Perbankan syariah? Enggak, teknik sipil, Pak. Oh, teknik sipil. Bagus. Banyak influencernya ya kan. Sherina. Mana Sherina? Nyanyi kamu Sherina? Mana Sherina? Ada? Mananya si Sherina nih? Apalagi dia alasannya? Habis kota? Meleset aja lah kalian. Apa nih dia? Hah? Ini si Siti Halimahnya. Baterai saya habis. Alah, baterai pun dia habis. Mana nih si Sherina? Ada di sini dia? Sherina. Mana Sherina? SS. Nah, adanya. Oh, ini ada bunyi dia, cuman kok nggak bersuara. Mana Sherina? Tak dengar suaramu Sherina. Mana kamu? Jauh kali ya? Dia mau ngomong dia kayaknya. Sherina apa nih? Mana nih orangnya? Apa katanya lagi? Iya. Gak ada si Sherina nih ya? Ada tadi cuman nantilah mungkin lagi blank dia itu. Di sini ada dia suaranya. Selanjutnya Saya Siti Pak. Aisyah. Nama saya Siti Aisyah, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Alasan saya memilih perbankan syariah karena saya baca prospek kerjanya itu luas untuk kedepannya, Pak. Itu ya. Di mana kamu baca itu? Google, Pak. Google. Wah, Google juga yang bilangnya kan. Oh iyalah Mbah. Wah Google. Nggak ada rupanya Google itu ngambil dari mana gitu ya kan. Ya nggak apa-apa. Siti Halimah. Mana Siti? Siti Halimah mana? Mana Siti Halimah? Mana orangnya? Kok nggak ada? Siti Halimah? Mana lagi? Dari mananya kawan-kawan kalian ini? Mana Siti Halimahnya? Ada nggak di sini? Di kalian? Siti Halimah, Siti Aisyah. Nggak ada ya? Tapi kok ngabsen dia di apa? Cipadi. Pak, izin Pak. Siti Halimah tadi izin di grup, katanya HP-nya habis baterai, Pak. Itu dia Siti Halimah? Yang izin di grup tadi? Di grup Oh, Siti ada Halimah ini? di bawah. Oh, ya. Siti Halimah ya. Dia izin katanya. Iyalah.
Siapa lagi setelah Siti Halimah? Syah Putri Azhari ada? Syah Putri Azhari ada di sini? Syah Putri Azhari. Pak, tadi katanya dia izin, Pak. Izin Cuman aja dia. belum ada dibilangnya izinnya kenapa gitu. Mau nggak datang aja, ya kan absen. Nggak ada di sini kan? Dia pun nggak ada ngomong kan? Siapa tadi? Nggak ada. Tadi dia ngechat Farah, Pak. Oh. Sebelum jam masuk tadi dia ngechat mau izin katanya gitu. Ya. Nasib lah. Tasya Putri, mana dia? Saya, Pak. Mana? Nggak nampak. Oh, Kenalkan, ya. saya Tasya Putri Syabina, asal sekolah SMA Negeri 3 Medan. Alasan saya memilih perbankan syariah karena saya ingin mempelajari tentang ekonomi dan keuangan berdasarkan sesuai syariat Islam, Pak. Sekaligus juga orang tua saya menyarankan ke sini, Pak. Katanya prospek kerjanya luas. Kata dia. Kamu percaya? Percaya lah ya, namanya orang tua. Bagus. Iya. Terakhir, Tri Asda, mana Tri Asda? Tri Asda? Oh, Tri Asda. Saya, Pak. Saya, Pak. Mana dia? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asda Juwita, asal sekolah SMA Negeri 150. Saya nggak nampak gambarmu. Yang lain. Nampak yang lain gambarnya? Tri Asda? Tidak, Pak. Tidak. Tri Asda, aktifkan kameramu. Udah, Pak. Udah? Itu belum tadi. Lupa kamu. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asda Juwita, asal sekolah SMA Negeri 150. Alasan saya masuk di jurusan perbankan syariah karena saya ingin kerja di bank-bank syariah, Pak. Kerja di bank syariah. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Ya, jadi Izin, Pak. Hmm. Saya Yunia Tasyana Sution yang tadi mau dipanggil. Karena jaringan saya tidak stabil, jadi keluar, Pak. Oh, oke, coba. Perkenalkan, saya Yunia Tasyana Sution, asal sekolah dari Man3 Medan. Alasan saya memilih perbankan syariah karena saya berminat di bidang perbankan namun tetap sesuai dengan syariat Islam. Oh, gitu. Bagus. Ya, saya balikkan lagi kamu hadir. Tadi sempat saya absenkan kamu tadi di Sipadi. Oke, sekarang sudah hadir lagi. Oke. Baik, kita coba mulai kuliah kita untuk awal-awal ini sebagai perkenalan dan motivasi. Saya kira dari alasan-alasan kalian, memang kalian belum mengenal ya dunia kerja pastinya, ya dunia kerja pastinya satu, dan kayaknya belum tahu kemana arah tujuan kan gitu ya. Yang saya lihat sih karena diajak ya boleh saja karena diajak. Dan satu lagi karena nggak lulus tempat lain lagi ya. Ada lagi yang nggak lulus. Karena nggak lulus lagi tempat lain, Pak, di sinilah dia. Ya udah salah. Tapi ini akan mempengaruhi motivasi belajar kalian nantinya. Ya, ini akan mempengaruhi motivasi belajar. Mudah-mudahan sih daring ini selesai ya bulan-bulan ini. Amin ya, mudah-mudahan selesai, kita bisa tatap muka biar kita bisa lebih enak menyampaikan mentransfer ilmunya lebih enak dibandingkan dengan daring ini. Karena di satu sisi daring ini sih ekstrim kali ininya, selisihnya, yang sama yang mau belajar sama yang nggak mau belajar itu terlalu jauh dia. Ya, artinya yang mau belajar itu dia betul-betul concern
kan gitu ya, betul-betul mau ikut di perkuliahan. Yang nggak mau belajar ya tinggal aktifkan kamera, dah tidur, kan gitu ya. Aktifkan nonaktifkan kamera, hidupkan, dah tidur, dah selesai. Ikut memang, ikut absen, ikut apa semua, tapi nggak dapat apa-apa. Itu yang tidak kita harapkan. Dan ini ya cukup unik di angkatan ini, ada saudara kita Ferdinand Pakpahan yang mau ikut dalam proses pendidikan ini. Saya mungkin sedikit nanti dikecualikan karena memang kalau sama saya kuliahnya awal perkuliahan kita baca Quran dulu, kecuali Ferdinand. Ya, kecuali Ferdinand, kita akan baca Quran dulu untuk mendapatkan berkahnya. Karena memang Quran ini berbeda dengan buku-buku biasa, ya, berbeda dengan buku. Karena kita mudah-mudahan bisa dengan membaca, dengan dekat Al-Quran, dengan sering membaca, walaupun tidak tahu artinya, masih belum tahu artinya, nanti kita satu orang satu ayat. Satu orang satu ayat, mulai dari Al-Baqarah, nanti saya yang duluan biasanya, nanti kita akan baca satu orang satu ayat. Bagi yang perempuan yang tidak bisa baca Quran ataupun berhalangan, dia baca artinya saja, arti dari ayat yang sebelumnya. Misalnya, ya kan, jadi ayat yang pas dibacanya Al-Baqarah ayat 10, lalu pas giliran dia seharusnya Al-Baqarah ayat 11, karena dia ada halangan nggak bisa baca Qurannya, dia baca arti yang ayat 10 tadi. Ya, dia baca terjemahan yang ayat 10 tadi. Nah, itu mekanismenya yang saya buat selama ini di semua kelas saya. Ya, nggak sama semua, kelas saya saja. Ya, hanya kelas saya saja. Saya masuk Politeknik ini sekitar tahun 2002. Ya, masih junior saya ini. Kalau dikategorikan di Polmed, saya masih junior. Saya masuk Politeknik 2002 mengajar sampai nanti ya, saya termasuk jadi pendiri perbankan syariah ini. Pendiri prodi perbankan syariah. Nah, itulah mekanisme belajar kita secara umum ya. Nanti kita diawali kita baca Quran dulu, baru nanti kita belajar. Metode pembelajaran yang saya pakai di sini adalah sedikit teori, banyak praktek, dan banyak latihan PR tentunya. Politeknik ini adalah pendidikan vokasi namanya. Pendidikan vokasi itu banyak prakteknya. Ya, banyak praktek berarti banyak PR, Pak. Iya, banyak PR-nya. Ya, banyak kerjaan latihan, soal dan soal. Ya, jadi nanti kalian silakan pakai buku yang folio, ukuran folionya. Tolong siapkan buku ukuran folio. Nanti kalaupun daring, kamu nulis di buku, difoto, kirim ke saya, kirim ke email atau ke sini. Dan setiap halaman, ketika dikirim, setiap halaman tulis nama kamu. Ya, karena nanti kalau nggak begitu, ada yang ambil punya orang. Ya, jadi itu daring ini memang itu tadi saya bilang. Bisa jadi yang memang mau belajar jadi tambah bagus, jujur. Bisa yang memang istilahnya penipu, yang mau nipu aja kerjanya. Pokoknya suka kali dia nipu. Jadi kalian tinggal tahu aja sendiri orangnya. Ya, seperti apa orangnya. Nanti kerjaan kamu diambilnya. Itu beberapa kali banyak itu kerjaan kita pinjamlah apanya kan, terus dirubahnya sedikit, di crop-cropnya sedikit atau gimana, dah kirimnya. Nah, saya berharap di sini tidak ada seperti itu ya, karena kita sudah masuk ke ranah syariah ya, artinya di ranah syariah ini kalau bagi yang beriman tentu kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, maka dia pastinya akan mendapatkan balasan yang instan. Ya, balasannya yang instan. Jadi hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Itu kondisinya. Ya, saya kira itu. Nah, untuk buku
Kamu pinjam saja sama senior. Senior kamu baik-baiknya itu, yang anak semester 3 sekarang. Kalau nggak dikasihnya bilang sama saya. Khususnya 3A, 3B. Saya masuk di 3A, 3B dulu. Sampai sekarang saya pun 3A, 3B saya masuk. Jadi pinjam saja bukunya. Buku Sumarso ya. Sumarso. Pengantar akuntansi. Ya, pengantar akuntansi Sumarso. Soemarso tulisannya ya, itu silakan. Di situ kita ambil latihannya dari situ, kita ambil latihan soalnya dari situ. Nah, jadi kamu bisa ya teorinya pun dari situ sehingga nanti bisa lebih gampang mengikuti pelajarannya ya. Nah itu mungkin dari segi buku dan dari segi prosesnya. Kalau di kalian memang kalau begitu tersebutkan akuntansi, apa pikiranmu? Apa kebayang sama kamu akuntansi? Gitu. Apa kebayang di kamu? Coba ada yang mau ngasih? Hitung-hitung, Pak. Satu. Apa Lutfia? Hitung-hitung, Pak. Hitung-hitung. Satu-satu. Balance nggak balance harus balance, Pak. Balance nggak balance harus balance. Waduh, itu bahasa-bahasa. Meme-memenya itu kan memang sedap. Meme akuntansi ini memang enak. Coba lagi yang lain? Ada yang dengar lagi? Debit kredit. Debit kredit. Balance nggak balance harus balance itu sedap itu. Dari mana kamu dapat itu? Saya pun nggak tahu. Terus apa tadi? Begitu dengar akuntansi, apa? Apa tadi? Begitu dengar kata akuntansi. Nah, kira-kira? Sebentar ada yang nelpon ini. Oke, maaf tadi. Jadi kalau akuntansi itu ya pastinya kita cerita angka. Ya, pastinya kita cerita angka, berhubungan dengan angka. Lalu tapi kalau bukan uang ya, akuntansi itu bukan uang. Beda accounting dengan finance. Kita accounting. Kalau saya yang aja dari saya itu saya accounting, bukan finance. Finance itu kalau di kita itu orang-orangnya manajemen keuangan ya. Siapa yang ngajar biasanya? Atau di praktek perbankan itu orang finance, itu Bu Tira, Bu Witi, nanti itu yang orang-orang yang ngajarkan finance. Kalau orang accountingnya, kalau akuntansi itu enggak ada berhubungan dengan uang. Maksudnya enggak ada fisik uangnya, enggak sama kita. Yang kita pegang apa? Yang kita pegang bond, kwitansi, kontrak. Itulah. Jadi kita tidak ada megang uang. Kalau kamu berharap accounting megang uang, silap lah. Kalau yang pingin tadi ada yang pingin beraktivitas di bidang accounting itu tidak megang. Tapi kalau finance ya
Beda ya, beda. Finance itu lebih ke manajemen, ngatur uang. Kalau kita bukan ngatur, kita catat. Jadi, kalaulah kamu tahu, akuntansi ini sebenarnya ilmunya dari Al-Quran. Ya, jadi ketika Al-Quran sudah menyebutkannya di Al-Baqarah 282, kamu tahu Al-Baqarah 282 itu adalah ayat yang paling panjang di Al-Quran. 1 halaman full. Ya. 1 halaman full. Itu Al-Baqarah 282 itu menyebutkan ataupun menerangkan tentang pentingnya pencatatan transaksi. Dan akibatnya ataupun ada punishment-nya kalau tidak dicatat. Jadi di Al-Baqarah 282 itu sudah disebutkan bahwa harus ada proses pencatatan. Ya, harus ada proses pencatatan di transaksi. Nah, jadi accounting itu bermula dari Al-Quran sebenarnya ketika memang perintah untuk mencatat transaksi itu muncul di Al-Baqarah 282. Seperti itu. Ya, jadi pemahaman kita di awal itu. Jadi ketika kita mengatakan kita belajar accounting atau menjadi akuntan, itu adalah memang aplikasi dari perintah untuk mencatat. Jadi di situ di 282 itu jelas profesi akuntan itu disebutkan ya. Ya, jelas profesi akuntan itu disebutkan. Ada orang yang ahli mencatat. Ilmu yang kami berikan kepada dia. Nah, itulah. Di situ ada kata-kata ilmu yang diberikan kepada orang yang bisa mencatat. Nah, itulah orang accounting. Ya, jadi accounting ini spesial gitu. Spesial profesinya disebutkan di Quran. Makanya saya sebagai akuntan sangat bangga. Ya, saya sebagai akuntan sangat bangga karena saya memang mengaplikasikan perintah yang ada di Al-Quran. Ya, mengaplikasikan apa yang ada di Al-Quran itu ya sangat menyenangkan. Ya, sangat senang saya kalau untuk yang seperti itu. Ya, jadi kondisinya memang beranjak dari situlah makanya. Artinya semangat untuk mempraktekkan accounting ini jadi lebih enak. Jadi kalau kalian bilang tertarik di mana kan gitu ya, tertarik misalnya ada tadi yang tertarik accounting ya, apanya biasanya itu ataupun biasanya kan itu diawali dengan kenyamanan. Kita tahu di sana itu enak kan gitu ya, kita tahu titik itu adalah titik yang enak sehingga kita mau ke sana kan gitu ya, kita mau ke sana. Jadi kita akan berusaha ke sana. Kemana itu? Misalnya kan ke accounting, ya kan, menjadi akuntan. Nah, kalau ditanya, enak nggak Pak jadi akuntan? Enak lah, kan gitu ya. Khususnya akuntansi ini, khusus akuntansi ya. Kalau kita sudah bisa akuntansi, dan orang mengakui kita bisa akuntansi, maka kita senang untuk memeriksa pekerjaan akuntansi orang lain. Maksudnya. Gitu ya. Kalau kita sudah belajar akuntansi dan paham akuntansi dan orang memandang kita bisa akuntansi, maka kita bisa memeriksa pekerjaan akuntansi orang lain. Memeriksa pekerjaan akuntansi orang lain itulah namanya auditor. Ya, itulah. Jadi saya dulunya pun selain daripada menyusun laporan, saya pun bisa memeriksa laporan keuangan orang. Gitu. Dan orang mau gitu loh. Orang tuh bilang, "Sinilah Pak Ismi, periksalah laporan saya." Kan gitu ya. Ya tentu saya pun nggak ada masalah sih. Ya kita bantulah. Ya kan, kita periksakan laporannya. Nah, seperti itu.
Kalau cerita biasanya kalau udah anak muda ceritanya ataupun orang-orang seperti itu, gimana Pak ininya pitihnya kan gitu ya kan, duitnya kan gitu ya, duitnya sih asik lah ya, asik lah ya kan, untuk jalan-jalan ke luar negeri oke lah ya, nggak ada masalah sama kita ya. Apa Saparudin suaramu? Jadi artinya untuk jalan-jalan ya, bagi yang senang traveling, saya pun senang traveling. Saya senang jalan-jalan. Jadi saya karena saya senang di bidang accounting dan saya dikasih jalan-jalan. Itu tadi meriksa perusahaan. Meriksa keuangan perusahaan, meriksa pencatatan perusahaan, ada yang ke hutan, pernah ke hutan saya. Ada yang ke kota, ada yang ke luar negeri. Ya kan ada. Ya kan gitu-gitu. Jadi tentu dibayari semua. Ya, tentu dibayari semua ya. Enggak mungkin kita nggak dibayari, ya dibayarin semua. Jadi kalau udah meriksa itu ya kita dijemput kan gitu kan, diantar kemana ya, serasa pejabat lah gitu, serasa pejabat. Jadi kalau bagi yang tapi ingat kita ini dihargai karena keterampilan kita, profesi gitu loh, bukan karena apa-apa, bukan karena anak siapa, bukan karena itu, tapi karena kita paham akuntansi. Jadi bagi yang memang merasa akuntansi itu pun kadang-kadang ada juga sih ya, yang dari SMK siapa tadi? SMK 7 siapa SMK 7 tadi? Saya Pak. Kan dari SMK 7 saya sangat yakin Ibu Tampu dan siapa lagi satu ibu apa yang apa itu? Siapa namanya? Roma. Ada ya? Roma apa namanya? Bu Romauli. Romauli ya. Romauli itu pun bagus, dia cara mengajarnya pun bagus. Ya kan, saya pernah melatih sertifikasi di situ, sertifikasi profesi. Jadi seperti itulah orang accounting ini ya. Jadi bisa memeriksa, bisa jalan-jalan ya. Kalau ke luar negeri ya oke lah, ya nggak ada masalah lah, ke Malaysia kemana bisa. Jadi itu kondisinya ya mengasihkan lah kalau jalan. Bagi yang suka traveling, akuntansi adalah profesi yang bisa dijadikan pilihan yang baik. Satu, dan yang kedua saya bilang bagi yang memilih perbankan syariah karena atau Polmed karena nggak ada lagi yang lulus di mana-mana, ya saya bilang sama kamu, ini bukan pilihan yang terburuk yang pernah kamu buat. Ya, ini bukan pilihan. Karena Politeknik, ya mungkin ada yang kakak-kakaknya, waktu tunggu bahasanya ya. Waktu tunggu itu kalau sudah tamat sampai kerja itu berapa lama? Waktu tunggu kita sedikit sekali. Bagi yang melamar ya, ada yang dia nggak ngelamar kerja, cuma dia mau dapat kerjaan. Ya kan itu. Jadi kalau yang melamar kerjaan otomatis mudah-mudahan sampai saat ini nama Politeknik Negeri Medan masih bisa diterima ya, masih bisa diterima dengan cepat pastinya ya. Jadi tinggal kalian apakah mau ikut di bagian keluarga besar Politeknik ini atau ya tidak ya, itu tinggal kalian lah, tergantung kalian. Ya, kalau siang anak-anak di D4 ini memang D4 kan memang tergolong masih baru ya, masih baru, tapi paling tidak apakah saya harus diperbankan saja Pak? Tidak. Banyak yang bisa menerima ya, di Astra pun ada, di mana yang nggak ada masalah sih. Cuman di proses pembelajarannya tetap kita akan membahas nilai-nilai kesyariahan ya, jadi tetap kita akan membahas nilai kesyariahan yang memang kebenaran secara universal. Jadi artinya
Kalau cerita kejujuran, kalau cerita apa namanya, tidak boleh memfitnah dan lain sebagainya, itu kan sudah wajar. Itu memang harus kita hindari kan? Itu memang harus kita hindari. Di sini sekarang bagaimana nilai-nilai syariah itu teraplikasi di pekerjaan. Yang saya khawatir sedihnya kan kadang-kadang kita yang sudah paham syariah malah malas bekerja. Ya. Oke, sebentar. Ini tadi ada orang mau jumpa. Saya anggota saya. Baik, maaf. Jadi, gelap jadinya ya. Di rumah saya ini pun memang saya ada kantor ya, kantor jasa akuntansi Ismia Pandi namanya. Kayak konsultan akuntansi dan perpajakan. Jadi proses-proses ataupun kita bisa bantu perusahaan untuk membuatkan pembukuannya. Loh, apakah perusahaan nggak bisa buat pembukuan sendiri? Enggak, banyak yang nggak bisa. Ya, banyak ya. Jadi akuntansi ini nggak semua orang tahu. Itu loh. Jadi dulu saya sih waktu tamat kuliah saya merasa akuntansi ini semua orang tahu, tapi rupanya enggak. Enggak semua orang tahu akuntansi ini. Ya, jadi kalaupun dia sudah perusahaan besar sekalipun, besar ya dalam arti kata udah asetnya miliaran, belum tentu dia punya pembukuan ataupun akuntansi yang tersendiri. Yang paham akan akuntansi itu belum tentu. Ya, jadi mereka biasanya minta ke saya untuk membukukannya, membuatnya, mencatatkannya. Mereka tinggal menyiapkan bukti transaksi,
lalu saya catatkan dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai standar. Nah, inilah jadinya kerjaan kita nanti. Ya, jadi kalian nanti diharapkan bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar. Ya, bisa menyusun laporan keuangan sesuai. Di pengantar akuntansi ini kamu diminta untuk menyusun laporan keuangan dari awal, dari bukti transaksi sampai laporan. Ya, saya kira nanti yang di SMK, saya berharap sih yang di SMK, termasuk SMK akuntansi, saya berharap pengertiannya dalam arti kata, Bapak ini kok ngajarin yang kayak gini, udah tahu pun saya, nah, kan gitu ya. Saya berharap pengertiannya, karena di sini ada kawan-kawan yang anaknya pasti bukan anak IPA ada berapa di sini? Anak IPA. Kan, pasti banyak anak IPA lah ya dibandingkan anak IPS. Jadi kalau ditanya anak IPA, saya pun anak IPA-nya dulu. Ya, saya pun dulu waktu SMA saya fisika. Jurusannya jurusan fisika saya. Cuman kalau kamu tahu di USU, akuntansi USU tahun 93 itu 80% anak IPA itu. 80% akuntansi itu isinya anak IPA. Ya, 80% akuntansi itu isinya anak IPA. Sedikit anak akuntansi. Ya kan, sedikit anak IPS. Apalagi anak SMK. Nah, SMK melanda ada kayaknya kawan kami. Ya, tapi itulah kondisinya. Ya, jadi saya berharap nanti anak SMK mohon pemahamannya, ngajarnya macam pengulangan, tapi tidak ada masalah. Nanti kalau mau dipertajam atau tapi agak berbeda ya. Model pembelajaran kita agak beda sedikit dengan yang di SMK. Kenapa? Karena nanti saya mulainya dari ledger. Ya, kalau mungkin siapa yang tadi. Saya mulainya dari buku besar. Dari ledger, bukan dari jurnal umum. Pembukuan itu nyawanya di ledger, bukan di jurnal umum. Kadang-kadang kalau di SMK atau di EPS pas belajar akuntansi pasti mulai belajarnya apa? Jurnal umum. Kita enggak. Kita enggak dari situ. Secara prinsip tidak dari situ pembukuan. Ya, itu kondisinya. Baik, jadi untuk proses pembelajarannya yang berarti yang pertama kamu hari apa kita masuk lagi? Besok ya? Iya Pak, besok. Iya, besok. Jadi besok kita mulai. Kamu siapkan tentu nanti Qurannya saya tampilkan lah di sini. Tapi ya kamu pakai Quran juga, bisalah baca satu persatu. Lalu yang kedua, bukunya silakan dicari, ya bukunya silakan diminta sama seniornya baik-baik, ya. Kalau ada masalah, kalau memang nggak mau dia bilang, ya kan. Kalau nggak mau kasih dia, bilang aja namanya siapa, ya kan, kelas berapa, bilang. Istilahnya kan itu nggak pas seperti itu. Nah, itu dia bukunya. Dan ingat buku folionya ya. Buku folio. Jadi kita mulai dari buku berbentuk folio. Ada lagi ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Suaranya Farah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Jadi kalian termasuk lulusan SMA atau yang dari daring lah ya, produk daring juga lah berarti kalian ya, lulusan produk Iya, daring. Pak. Lulusan produk daring. Ada yang tatap muka terus dari awal sampai akhir SMA kelas 3? Kan enggak. Saya tamatan tahun 2020 Pak, jadi tatap muka terus. Oh, masih sempat. Oh, bagus. Ya, itu hikmahnya. Itulah hikmahnya seperti itu. Jadi tamatan daring ini ya begini. Mudah-mudahan kita tidak terlambat lah. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi
terkait dengan akuntansi ya bolehlah, akuntansi secara umum bolehlah. Ya, akuntansi secara umum boleh. Apa yang kamu mau tahu tentang akuntansi secara umum? Silakan. Akuntansi itu enak, kan gitu ya. Akuntansi itu gampang lah, keripik-keripik lah pokoknya, ya kan? Jangan dianggap akuntansi itu susah, atau artinya kalau sudah kamu jangan dengarkan isu-isu itu. Kadang-kadang ada isu-isu atau apa akuntansi itu susah katanya. Enggak, akuntansi enggak ada susahnya. Keripik-keripik lah pokoknya. Ya, sedep. Ya kan? Karena memang ini bisa membuat ibaratnya keterampilan dia, macam menjahit gitu, macam memasak. Nah, akuntansi itu seperti itu. Jadi dengan kamu mempelajari akuntansi itu kamu dapat keterampilan. Jadi kalau ditanya pun nanti kamu bisa apa? Gitu kan? Saya bisa buat laporan akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu ibarat suatu skill, ya, skill yang bisa dijual pastinya. Ya, karena saya jualannya memang jualan akuntansi. Saya adalah orang yang jualan akuntansi. Ya, jadi kalau ada yang mau beli, saya jual. Bagaimana menjualnya, Pak? Ya pasti orang itu butuh. Akuntansi itu sangat dibutuhkan. Ya, akuntansi itu sangat dibutuhkan. Enggak banyak yang tahu. Saya kira semua orang tahu, rupanya enggak banyak yang tahu. Mengenai yang kepingin menjadi atau mendalami ilmu akuntansi, keilmuan, ya silahkan. Ya, istilahnya kalau ada yang tadi kepingin mendalami keilmuan secara akuntansi, tapi tidak mau bekerja di bank, atau tidak mau bekerja di perusahaan, ya nggak apa-apa. Ya kamu jadi dosen pun boleh. Ya kan, dosen akuntansi pun boleh. Ya. Cuman akuntansi ini kan udah seperti saya bilang, akuntansi ini skill. Jadi lebih asik kalau macam saya ini, macam saya praktisi ini yang ngajarin. Nah, saya tahu seperti apa nyusunnya itu. Jadi lebih asik aja gitu. Kalau memang masalah kadang-kadang masalah uang gitu atau apa itu ya makanya relatif ya, tapi ya perusahaan kami pernah mendapatkan proyek pemeriksaan, meriksanya nih ya, bukan buatkan laporannya. Jadi perusahaan itu kan ada accountingnya, ada laporannya, lalu kami diundang untuk meriksa. Itu kami di perusahaan kami pernah dapat ya, kalau kan ke perusahaan pemeriksa, kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik itu pemeriksa, macam kantor pengacara gitu. Ya kan? Nah, kami pernah dapat proyek memeriksa perusahaan BUMN, itu nilai kontraknya sekitar 2 miliar. 2 miliar dia. Itu nilai kontraknya. Kita meriksa aja. Meriksa. Bukan membuatkan ya, memeriksanya. Itu 2 miliar. Ya seperti itulah nilai-nilai pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Ya, yang bisa kita kerjakan. Nah, accounting ini pun sangat berguna untuk perpajakan. Jadi saya termasuk yang membantu bidang perpajakan karena angka-angka di perpajakan itu asal muasalnya dari akuntansi. Angka-angka yang harus dibayarkan, yang terhutang, itu angka-angka nilai-nilai pajak satu perusahaan yang menjadi kewajiban suatu perusahaan, itu nilainya itu, angkanya itu berasal dari perhitungan akuntansi. Berasal dari perhitungan akuntansi. Makanya akuntansi itu jadi dasar untuk pembayaran pajak perusahaan. Berapa cara perhitungannya itu kadang-kadang kan ada persennya. Pajaknya biasanya mainnya di persen-persennya. Persennya, barang-barangnya, barang yang tidak kena pajak, khusus barang ini begini. Nah, itu ilmu perpajakannya. Tapi kalau data aslinya, data awalnya itu dari akuntansi. Itu dari akuntansi. Nah, itu istilahnya pentingnya akuntansi. Dan ingat, kalau udah masuk kamu ke dunia akuntansi,
Kalau kamu bekerja di perusahaan dan masuk di dunia di bagian akuntansinya, itu sama dengan kamu masuk ke jantungnya. Ya, kalaulah kamu tidak melakukan kesalahan yang berat ataupun yang terbaik istilahnya kesalahan asusila lah gitu ya, ya kamu tidak akan dipecat atau kamu akan tetap di situ terus. Jadi faktor ketergantungan perusahaan kepada kita sebagai karyawan bagian accounting itu besar sekali. Besar sekali. Ya contohnya lah saya misalnya memegang pembukuan perusahaan di Pekanbaru itu misalnya. Di Pekanbaru saya ada megang perusahaan yang pembukuannya saya yang buat. Jadi saya biasanya sebulan sekali ke sana. Ya, sebulan sekali saya ke sana, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Pergi naik pesawat, pulang naik pesawat. Kalau sekarang ya enggak, pandemi. Nah, payah. Saya sering naik mobil kadang. Ya. Tapi begitu keluar pagar, sampai balik lagi ke pagar rumah saya, itu saya dibayarin semua. Ya, dibayarin semua ongkosnya. Gitu. Jadi, nah, setiap bulan saya ke sana sebelum masa pandemi, kalau udah pandemi agak mundur, agak sering, jarang-jarang. Jadi ketergantungan mereka terhadap kita itu besar. Ya, itu besar sekali. Kecuali kamu buat kegiatan yang asusila ya misalnya, atau pokoknya yang dosa lah. Nah, itu udah lain lah ceritanya. Tapi kalau misalnya kesalahan-kesalahan sedikit aja, saya pun pernah kerja di makro itu misalnya, di Lotemat itu saya pernah kerja. Bagian pemeriksa juga, bagian pemeriksaan persediaan. Kalau saya mecahin lampu, saya kan pakai forklift itu. Forklift itu kendaraan yang bisa ngangkat barang pakai macam sekup gitu ya. Ada macam apa dia? Angkat barang ke atas, ke bawah gitu pakai forklift. Kalau saya yang pakai, terus pernah saya mecahin lampunya itu kan pecah. Siapa yang mecahin ini? Bagian ALC, saya ALC itu, Administrative and Logistic Control departemennya, Administrative and Logistic Control. Siapa yang buat? Oh, ISMI ALC. Oh, yang. Cuman kalau orang floor, orang yang jaga, yang memang begitu dia ada yang jatuh barang atau yang rusak, dia langsung kena SP. Udah kena SP nggak naik gaji. Itu kejam-kejam kalau udah yang kayak gitu. Kalau kita masih bisa lah, masih baik-baik orang itu sama kita. Kenapa? Kita orang accounting, kita bagian pengawasan. Ya, itulah sekelumit istilahnya informasi yang mungkin kalian belum tahu bagian accounting itu seperti apa dan enaknya kayak mana. Kalau ditanya sih, saya dikasih mobil dinas, itu loh, ya, lumayan lah, ya kan. Terus terakhir baru diganti mobilnya, mula Innova biasa, sekarang Innova Reborn. Itu dinas tapi bisa dipakai pribadi gitu, dinas tapi diizinkan untuk pribadi asal laporan keuangannya disiapkan, nah seperti itulah ya. Jadi kalau di sini awalnya bukan apa, saya hanya memotivasi kalian ya, tidak ada niat untuk sombong atau apa, hanya memotivasi kalian untuk mengatakan bahwa dunia accounting ini sangat menyenangkan. Ya, kadang-kadang kan ada dosen bilang pelajaran ini sangat susah. Enggak ya, pelajaran kalau akuntansi saya bilang pelajarannya sangat menyenangkan, asik. Ya, asik sekali pelajarannya. Dan kalaupun sudah kerja kamu jadi asik aja gitu. Jalan-jalan bisa, pokoknya asik lah kalau jadi orang accounting ini. Ya, tinggal kamu mau nggak mengikuti proses pembelajaran ini, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Accounting secara umum? Tidak ada? Baik, saya kira kita akhiri saja kuliah kita hari ini.
Ya. Pak, Ya. Pak, tadi Syah Putri barusan ngirim pesan ke Farah, katanya dia sakit, Pak. Syah Putri Azhari yang tadi. Saputri Azhari, mana Saputri Azhari? Saputri Azhari. Oh ini, sakit dia? Iya, Sakit. Pak. Kalau sakit ke grup ya, informasikan ke grup. Kamu apa jabatannya di kelas, Farah Diba? Saya sekretarisnya, Pak. Sekretaris ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau memang ada masalah di grup ya, dibikin ya. Iya, Pak. Tadi katanya dia ketiduran, Pak. Makanya baru dikabarinnya sekarang. Apa tadi sakit ya? Iya, Pak. Excuse ya, excuse mana dia? Mana dia? Excuse, oke. Permisi ya. Oke, ada lagi? Jadi semua informasi, saya ikutkan, semua informasi itu di grup ya. Tidak ada japri. Saya tidak menerima japri. Ya, apa si Saparudin, para diba atau perangkat kelas lainnya, ataupun kamu sendiri, saya tidak menerima japri. Jadi kalau japri-japri saya nggak jawab. Terkait dengan pelajaran semua di grup aja. Ya, silakan di grup. Nanti karena kalau ada pertanyaan tentang soal silakan. Ya, silakan. Cuman saya jawabnya di jam kerja tentunya ya. Di jam 8 sampai jam 18. Itu saya jawab. Kamu nanyanya malam pun ya boleh-boleh saja, tapi jangan berharap jawabannya langsung malam ya kan. Kadang-kadang kan kita teringat kan, oh teringatnya malam Pak, jadi saya mau tanyanya, ya, boleh tulis, boleh di grup. Cuman ya saya jawabnya jam kerja lah. Ya jam kerja nanti saya akan tanya. Jadi boleh aktifkan saja di grup. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelajaran, ya silahkan ditanyakan di grup. Dan ingat kembali, saya tidak menerima japri. Ya, jaringan pribadi saya tidak. Mungkin pusing aja nanti semua. Sekali pertanyaan, ulang-ulang lagi, tanya lagi. Bagus kamu tanya sekali di grup, saya bisa jawab sekali, kalian sudah paham semua. Oke? Apalagi ya? Apalagi ada yang kurang? Atau ada yang masih perlu ditanyakan, atau ada yang mau informasi? Apa lagi ya? Kayaknya udah lah ya. Nantilah berjalan. Kalau udah memang istilahnya kalau memang berjalan, kalau ada yang kurang nanti kita akan tambahkan. Ya, kita akan tambahkan. Ya, saya kira itu kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.